acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah 2025 Masehi. Buka acara ini dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Inna Allah ya'murukum tu'addul amanati ila Inna Allah kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul. Athi'ur rasul wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Sadaqallahul Azim.
salam alaika salawatullah alaika musyrifin oleh Kepala UPT SMA Negeri 12 Ibu Haji Andi Siti Marwa SPD MPD. Dengan ini disilakan Ibu PLT Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Budi, Ibu Hadisa SS Desa Cino, dan saya hormati pula Bapak dan Ibu Guru serta yang puji serta syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas nikmat iman, nikmat kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang diberikan pada hari ini sehingga kita dapat bersamai kegiatan perayaan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salawat dan taslim mari senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai laporan yang pertama, saya ingin menyampaikan kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 Bone bahwa kegiatan ini merupakan bagian daripada keseluruhan memberikan partisipasi sehingga kegiatan ini dapat terselenggara dengan baik insya Allah. Dan tentu kepada anak-anakku sekalian, baik yang ada di ruangan ini, mohon maaf karena keterbatasan ruangan kita sehingga tidak bisa menampung seluruh peserta didik sejumlah 789 siswa. Oleh karena itu kita hanya bisa memfasilitasi menampungnya di luar. Semoga anak-anakku di luar serius mengikuti kegiatan ini. Terutama sambutan dari Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 nantinya dan hikmah kesempatan ini pula saya ingin memanfaatkan dan melapor juga kepada Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 bahwa ada program pemerintah yang sedang berjalan sekarang ini, yaitu diklat pembelajaran mendalam yang diikuti oleh kepala sekolah dan sekolah bukan hanya menjadi sebuah lambang atau tulisan yang tergantung di dinding, tetapi harus menjadi bahagian dari seluruh warga sekolah untuk diimplementasikan sebagai gambaran atau cita-cita yang akan kita wujudkan melalui pembelajaran mendalam terhadap seluruh peserta didik di SMA Negeri 12 Bone. Dan saya memanfaatkan untuk menghadirkan Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3, mohon waktunya karena sebenarnya Maulid ini hari Sabtu kan beliau punya agenda lain sehingga saya meminta waktunya untuk bagaimana kalau hari Senin kalau tidak ada jadwalnya dan beliau mengizinkan. Sehingga mohon Ibu Kepala Cabang Dinas, pengurus komite dan Bapak Ibu guru untuk
melanjutkan agenda yang kedua dengan bersama-sama melihat perumusan visi misi ini sebelum kita sahkan. Mudah-mudahan ada masukan dari Ibu Kepala Cabang dan para pengurus komite, dan saya juga berharap mudah-mudahan hari ini juga visi misi bisa kami sahkan, karena visi misi ini juga kami akan gunakan setelah disahkan, karena kebetulan juga kami punya agenda program sekolah adiwiyata. Jadi kami ini berproses untuk melengkapi semua dokumen-dokumennya, termasuk kurikulum sekolah, di mana dalam kurikulum sekolah itu harus tertuang visi dan misi sekolah yang harus juga diselaraskan dengan program adiwiyata. Jadi ada 3 program penting yang kami akan laksanakan. Oleh karena itu sangat berarti bagi kami kesempatan ini. Semoga insya Allah Allah meridhoi, merestui sehingga ketiga kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi saya memohon izin mengharapkan Bapak Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 3 bisa memberikan arahan petunjuk terkait dengan agenda-agenda galakkan, ya, menciptakan kader generasi muda yang cerdas, kreatif, berintegritas, berkarakter. Nah, mungkin hanya itu secara singkat yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan kedua oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah 3 Puri, Ibu Harisa SS, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di luar ya, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Ibu Kepala UPT SMA 12 Bonen. Yang saya hormati Bapak Ustaz yang akan memberi ceramah sehingga kita dapat hadir di acara maulid dengan tema pembelajaran dalam untuk membentuk karakter mulia murid. Bahwa peringatan maulid bukan hanya seremonial tiap tahunnya, tetapi di situ adalah momentum yang sangat penting yang kita ingat tentang tauladan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah suri akhlakiyah. Rasulullah adalah guru yang baik bagi umatnya, begitu sabar, begitu lembut mengajarkan kepada umatnya. Begitu juga Bapak Ibu guru bisa mengaplikasikan kepada anak didik walaupun sedikit pun. Disinilah hikmahnya dari maulid tiap tahunnya. Anak-anakku sekalian, saya bangga sama SMA siswa. Mudah-mudahan ada yang hadir ke bawahnya mengikuti kakaknya ya. Ya. Anak-anakku sekalian,
Maulid ini adalah memberi kita peringatan bahwa kita harus mengaplikasikan akhlak kita kepada di rumah, di sekolah, dan di masyarakat keliling. Ya, anak-anakku, pengetahuan yang dimiliki pada kalian, pengetahuan apapun sangat membanggakan. Ya, jadi Bapak Ibu guru ingatkan sama kita harus berperilaku baik di luar, ya. Jangan sombong. Jadi itu sombong sangat dibenci Rasulullah. Begitupun yang lain, ya. Untuk momentum Maulid ini, untuk Bapak Ibu guru kita juga mengingatkan tentang pendidikan karakter sesuai dengan PR pembelajaran mendalam. Hasil evaluasi, setelah dievaluasi apakah dia bernilai bagus atau baik, buruk, kita evaluasi ke perencanaan awal. Ya, sekian itu, dan terima kasih telah membuat rencana awalnya hari Sabtu, kemudian hari Senin. Hari Senin ini juga 3 agenda, tapi saya memilih SMA 12 karena janji saya sudah di mana saya berjanji di situ harus ditepati. Ya. Karena janji awal di SMA 12. Ya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kelima Hikmah Maulid yang akan dibawakan oleh Ustaz Ahmad Jafar SPD Wakil Ketua IMI Boy dengan IMI Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala Cabang Dinas Pendidikan, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Kepala UPT SMA Negeri 12 Boning, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Bapak Kepala Desa atau yang mewakili, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan seluruh tenaga pengajar dan staf SMA Negeri 12 Boning tanpa terkecuali, dan seluruh adik-adik siswa-siswi SMA Negeri 12 Boning yang insya Allah semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah mudah-mudahan ini menjadi bukti bahwa kita mencintai Rasulullah. Orang-orang yang mencintai Rasulullah, kana ma'i fil jannah. Rasulullah mengatakan,
mereka bersamaku di dalam surga. Dan inilah harapan kita bersama. Maulid yang kita lakukan sebagai bentuk inspirasi bagi kita semua, bagaimana kita dapat mencontoh perilaku Rasulullah SAW. Maulid kadangkala kita menyebut dengan istilah maulud. Kalau orang tua kita kadang menyebutnya maulud, arti kita akan berbicara sosok yang dilahirkan, tak lain dan tak bukan adalah Rasulullah SAW. Nah, jadi ini pelajaran bagi adik-adik sekalian. Kalau kita mengatakan maulid, berarti waktu kelahiran Rasulullah. Kalau kita mengatakan maulud, berarti sosok yang dilahirkan, yaitu Rasulullah SAW. Pertama, sebelum kita masuk tema, waktu kelahiran Rasulullah, saya tanya kepada adik-adik sekalian, Rasulullah lahirnya kapan? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini pendapat yang paling masyhur dan pendapat yang paling kuat. Jadi ketika adik-adik membaca buku sejarah, itu masih ada pendapat-pendapat yang lain. Tetapi pendapat yang paling kuat adalah tanggal 12 Rabiul Awal. Tanggal 12 merupakan angka pilihan Allah. Karena angka 12 mengandung rahasia. Artinya apa? Rasulullah hadir di muka bumi membawa 12 risalah sebagai kunci keselamatan manusia. Jadi ada 12 risalah yang dibawa oleh Rasulullah. Apa itu? Rukunnya Islam ada berapa? Ada berapa rukun Islam? 5. Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakat, mengeluarkan zakat. Wa shaimi fi Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Wal hajj, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu secara fisik, mampu secara finansial. Kalau ada orang mampu fisiknya, sehat orangnya, tapi tidak cukup uangnya, naik ke tanah suci, tidak wajib haji baginya. Begitu pula sebaliknya, memiliki harta benda yang melimpah, tetapi sakit-sakitan orangnya, juga tidak wajib untuk menunaikan ibadah haji. Jadi haji wajib bagi orang yang mampu kesehatannya, mampu juga finansial. Jadi 5. Kemudian rukunnya iman ada berapa, adik-adik? Beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikatnya, beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada Rasulnya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Nah, 5 rukunnya Islam ditambah 6 rukunnya iman sama dengan 11. Apa yang menggenapkan menjadi 12? Yaitu akhlakul karimah, akhlak yang baik. Rukun iman harus kita miliki, ditambah dengan akhlak mulia atau karakter. Innama bu'itsu li utammima makarimal akhlak. Rasulullah mengatakan,
mengatakan, sesungguhnya saya diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak. Kalau kita ingin berbicara tentang akhlak Nabi, tidak akan pernah cukup waktu. Tapi pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan beberapa akhlak Nabi, satu atau dua yang berkaitan dengan tema pada hari ini. Rasulullah SAW ternyata dalam dunia pendidikan, akhlak ini sangat berkurang. Dari ulama-ulama terdahulu dikatakan bahwa akhlak itu di atas ilmu. Biar kita pintar, biar kita cerdas, tapi kalau kita tidak memiliki karakter, tidak memiliki akhlak mulia, maka itu ujung-ujungnya juga kita akan tinggal berpuluh tahun ke depan. Orang yang peringkat pertama, kedua, ketiga dari awal ternyata menjadi karyawan di perusahaan sahabatnya yang tiga besar dari belakang. Ada fakta yang kita temukan seperti itu. Padahal kalau di fikih terbalik. Inilah salah satu bukti bahwa orang yang memiliki karakter, orang yang memiliki akhlak mulia, Allah akan senantiasa mengangkat derajatnya. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang bisa sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa karakter Rasulullah yang harus kita terapkan dalam dunia pendidikan? Dalam kitab Al-Zanji itu dijelaskan, Rasulullah SAW senantiasa memuliakan sesama. Nabi SAW simatan apakah lebih pada 2 tahun. Sebenarnya ini juga menjadi prinsip pendidikan kita di Kabupaten Boni. Bagaimana menanamkan kepada siswa-siswi falsafah nenek moyang kita, falsafah Buddhis. Sifat lebih, sifat 5, sifat 6. Saling memuliakan, saling mengingatkan, saling memanusiakan. Inilah yang sejatinya kita terapkan dalam dunia pendidikan. Siswa memuliakan gurunya, guru memuliakan. Inilah sosok yang harus kita muliakan. Di dalam Al-Quran dikatakan, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Telah diputuskan jangan menyembah selain Allah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ayat ini menurut ulama bahwa perintah menyembah kepada Allah itu disandingkan dengan perintah berbuat baik kepada orang tua. Jika seandainya saja manusia boleh menyembah kepada sesama manusia, maka yang paling pantas disembah adalah orang tua. Balas kebaikan orang tua tidak ada. Kenapa? Karena seorang anak tidak mampu, tidak akan pernah bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Tidak akan pernah bisa. Kadang-kadang orang tua mengatakan, namun isu pemakulilit riba itu lain. Ketika si sepuh purade nariolem paleti susu si tertina indokta dan dia roja si wadina abuka. Maka ini yang pertama adik-adik sekalian, hormati, muliakan bapak dan ibu kita. Apalagi kalau masih hidup. Seseorang yang mengabaikan orang tuanya, seseorang yang tidak memberikan yang terbaik kepada orang tuanya, setelah ia tiada, maka ia akan merasakan penyesalan.
memuliakan orang tua dari berbagai macam cara. Salah satu di antaranya adalah senantiasa jujur kepada orang tua. Sekarang saya tanya adik-adik di sini, ada tidak yang pernah minta izin kepada orang tuanya, izin kerja kelompok, ternyata ujung-ujungnya nongkrong sana sini? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Di sini ada tidak yang meminta pembayaran sekolah di markup nilainya, dilebih-lebihkan? Ada tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Berarti kalau sudah seperti itu, maka adik-adik sekalian sudah memiliki satu ciri bahwa adik-adik adalah anak yang soleh dan soleha. Sekarang di sini ada tidak yang pernah membentak orang tuanya karena disuruh beli ini beli itu, sedang asik bermain game? Ada tidak? Ada sedikit. Tergantung daripada ridha orang tua, murka Allah, tergantung daripada murka kedua orang tua kita. Adik-adik sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum berangkat ke sekolah, itu biasa salaman dulu dengan orang tua. Setelah kita bersalaman dengan orang tua, minta didoakan. Kenapa minta didoakan? Ad-du'aul walidi ila walidihi kad-du'ain nabi ila ummatihi. Orang tua dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik sekalian tentu memiliki cita-cita dan harapan di masa yang akan datang. Secara logika, kalau adik mulai hari ini, anggaplah kita kelas 1 SMA hari ini, setiap berangkat ke sekolah, berpamitan dengan orang tua, salaman dengan orang tua, minta didoakan oleh ayah dan ibu kita. Selama 3 tahun kita lakukan seperti itu. Itu artinya 3 tahun pula ayah dan ibu kita senantiasa mendoakan. Secara logika, dari 3 tahun doa yang dipanjatkan oleh kedua orang tua kita, pasti ada salah satu doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan bisa saja semuanya diterima berdasarkan hadis tadi, ad-du'aul walidi ila walidihi kad-du'ain nabi ila ummatihi. Doanya orang tua itu bagaikan doanya Nabi kepada umatnya. Jangan sama sekali hanya mengharapkan kecerdasan. Jangan sama sekali hanya mengharapkan kecerdasan akademik, tetapi juga harus diyakini bahwa ada jalur, ada jalanan yang kompas. Salah satu di antaranya adalah doa orang tua kita. Kemudian selanjutnya, memuliakan guru. Memuliakan guru juga dalam berbagai macam cara. Termasuk yang paling kecil adalah senantiasa berprasangka baik kepada guru. Kadang-kala guru memberikan kebijakan, kadang-kala guru memberikan aturan, maka sebagai siswa yang baik harus berprasangka baik kepada gurunya. Guru tidak akan melakukan sesuatu kecuali demi kebaikan siswa-siswinya. Kayak ngumpul-ngumpul, itu contoh kecil. Masih lagi mendekat, lihat lagi, lihat kemudian belum disetrika di bawahnya. Di pesantren yang diajarkan, cukup bulana bawa guru tak diujar, wetin nasabari tak tutup barakan apa disuruh. Bayangkan, atap rumahnya saja kita komentari negatif, itu bisa menutup pintu keberkahan ilmu yang akan kita dapatkan. Itu contoh kecil. Selain daripada itu, muliakan dari berbagai macam cara.
Jadi Imam Syafi'i yang kita kenal lewat buku itu ulama yang cerdas. Saking cerdasnya Imam Syafi'i, ketika membuka kitab, dia buka kitabnya ditutup halaman yang sebelah. Jadi kalau halaman 1 dan halaman 2 ditutup halaman pertama. Kenapa ditutup? Karena kapan dilirik sebentar saja semua masuk di otaknya. Makanya ditutup. Jangan sampai dia melirik, dia lihat langsung dihafal semua. Makanya untuk menjaga konsentrasi Imam Syafi'i ditutup halaman yang sebelah. Pertanyaannya kemudian, apa yang membuat Imam Syafi'i begitu cerdas? Dalam kitab Adabut Ta'lim wal Muta'allim dijelaskan, Imam Syafi'i begitu memuliakan gurunya. Buka halaman kitab-kitabnya itu dengan pelan-pelan. Jadi membuka lembaran kitab dengan hati-hati. Ditanya oleh sahabatnya, "Ya Syafi'i, kenapa membuka lembaran kitab begitu pelan-pelan? Dibuka saja." Apa jawaban Syafi'i? "Saya khawatir suara lembaran-lembaran kitab itu mengganggu pendengaran guru." Suara lembaran kitab saja tidak ingin diperdengarkan kepada gurunya. Ia khawatir gurunya merasa terganggu terhadap suara lembaran kitab. Sekarang, adik-adik sekalian, kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Bagaimana kondisi kita ketika berada di kelas? Guru kita sudah ada di depan. Kadang-kala pulpen masih jatuh berkali-kali. Kursi meja digeser sana sini. Bisik ke kanan ke kiri ke depan ke belakang. Lempar kertas di mana-mana dan lain sebagainya. Maka kalau ilmu yang kita dapatkan saat ini terasa sulit, maka itu wajar saja. Karena ada jalan yang kita tutup, yaitu jalan keberkahan mendapatkan ilmu dari guru. Karena kita tidak memuliakan guru. Coba mulai hari ini, setelah kita mau belajar memuliakan guru dari berbagai macam cara, tindakan, tutur kata, saya yakin dan percaya adik-adik sekalian akan diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memberikan pemahaman itu adalah Allah. Doa yang selalu kita ucapkan sebelum kita belajar, Rabbi zidni ilman. Ya Allah, tambahkan kepada kami ilmu pengetahuan, warzuqni fahman, dan berikan kepada kami pemahaman. Yang memberikan pemahaman adalah Allah, dan salah satu jalan yang dilewati pemahaman itu adalah ketika adik-adik mampu memuliakan guru. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang insya Allah sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami pernah memberikan pernyataan, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi pegangan bagi adik-adik sekalian meniti masa depan yang lebih, bahwa mata uang yang paling besar nilainya saat ini bukan pound sterling. Mata uang yang paling besar nilainya saat ini bukan dolar, tetapi mata uang yang paling besar nilainya saat ini adalah kejujuran. Itu yang paling besar. Banyak orang pintar, cerdas, panjang titelnya, tetapi tidak memiliki kejujuran, ujung-ujungnya juga akan tersingkirkan. Banyak orang memiliki harta benda yang banyak, memiliki segala kemewahan dunia, tetapi karena tidak jujur, maka ujung-ujungnya pun akan dihinakan oleh Allah. Nah, kemudian yang terakhir adalah memuliakan sesama, termasuk memuliakan sahabat-sahabat. Dunia pendidikan, kadang-kala kita dihadapkan dengan berita-berita yang menyayat hati, di mana ketika di dunia pendidikan terjadi pembulian, persekusi kepada sahabat-sahabatnya, ini jangan sampai terjadi.
Ini baru-baru lagi ada terjadi. Salah satu sekolah berlabel agama MTS yang membuli sahabatnya. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi. Betul tadi dikatakan oleh Bapak Kacapi, Ibu Kacap, bahwa mudah-mudahan SMA 12 Sumber ini bisa menjadi contoh bagi sekolah-sekolah yang lain. Amin ya rabbal alamin. Tanamkan kejujuran dalam hidup. Apapun yang kita lakukan, maka harus dilandasi dengan kejujuran. Contoh kecil di sekolah, kalau adik-adik masuk ke kantin, berapapun yang kita makan, segitu pula yang kita bayar. Jangan sampai kita makan dalam kotak 5, bayarnya cuma 3. Itu tidak jujur namanya. Itu contoh. Begitu pula dalam aktivitas-aktivitas yang lain harus dilandasi dengan kejujuran. Maka insya Allah adik-adik sekalian akan mencapai cita-cita sesuai apa yang kita harapkan bersama. Nah, sebelum saya tutup, saya ingin berpesan kepada adik-adik sekalian bahwa la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan kekuatan melainkan atas izin Allah. Bisa saja kita merasa pintar, bisa saja kita merasa cerdas, selalu mendapatkan nilai yang tinggi. Ingat bahwa itu tidak lepas daripada doa-doa yang dilangitkan oleh orang menyiapkan yang terbaik bagi hamba-hambanya yang senantiasa berdoa. Tetap berdoa, Allah akan memberikan kesuksesan di waktu yang tepat. Ingat, perbanyak berdoa kalau bisa. Nah, kalau anak sekolah itu sejatinya salat duha setiap pagi. Ini ada kok salat duha. Alhamdulillah. Salat duha berjamaah bisa dilakukan sendiri. Itu salah satu cara untuk mencapai cita-cita kita. Ingkar istri sama fansin. Kalau rezeki kita di langit akan diturunkan. Ingkar firman farisu. Jika masih di dalam tanah akan dikeluarkan oleh Allah. Ingkar ba'idan fakariku. Ketika jauh akan didekatkan. Ingkar mu'asiran fayasirhu. Jika sulit akan dimudahkan oleh Allah. Ingkar haraman fatakirhu. Jika rezeki kita itu kotor, akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah salah satu cara untuk menjadi siswa yang saya kira itulah yang sempat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Ingat, muliakan orang tua, muliakan guru, muliakan sesama. Insya Allah jangan khawatir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempersiapkan kebaikan-kebaikan, akan mempersiapkan kesuksesan di masa yang akan datang. Itu pasti. Ingat kata-kata ini, ketika adik-adik sekalian mengamalkan ini, memuliakan orang tua, memuliakan guru, memuliakan sesama, yakin dan percaya Allah akan mengangkat derajat kita di masa yang akan datang. Bahkan dalam proses mencapai cita-cita kita sudah nyata oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tutup dengan sebuah pantun. Pagi-pagi hujan deras, jangan lupa main perahu kertas. Jika ingin menjadi anak cerdas, maka jangan lupa bergabung di SMA 12. Jadi kalau ada adik-adik yang masih SMP, ada adik-adik yang sementara pendidikan di bawah SMA, maka insya Allah nanti lanjutnya di SMA 12. Amin ya rabbal alamin. Sekian dan demikian. Terima kasih atas undangannya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Desa Cino, Bapak Haji Abdul Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'affi wa yukafi masidahu ya rabbana lakal hamd. Kama yanbaghi jalalika wa wajhika. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarruana wa ta'abbudana wa tafsirana ya Allah ya rabbal alamin.
اللهم حمل علينا في سكرات الموت والنجاة من النار الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. ربي بأمي مقيم صلاتي ومن ذريتي وادخل جنة مع الأبرار يا الله يا عزيز يا غفار يا رحمن يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Acara selanjutnya istirahat dan duduk. Demikianlah seluruh rangkaian acara Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1447 Hijriah 2025 Masehi. Marilah kita menutup acara ini dengan mengajak para hadirin mengucapkan hamdan. Alhamdulillah.